hari ini adalah lonceng dan sosialisasi buku kitab suci Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dan yang kedua adalah lonceng buku Kabupaten Sorong sebagai Rumah Kebinekaan. Ini dua buku yang menggambarkan Kabupaten Sorong sebagai role model di masa pemerintahan kita hari ini untuk mengundang seluruh warga masyarakat dan mengundang beberapa key newsmaker, narasumber kita, tentunya Bang Komarudin Kubun, dan juga beberapa akademisi kita sebagai aktor utama, pelaku, tokoh, dan tentunya dulu bersama-sama dengan masa kepemimpinan Bapak Joko Bus Prapadia Solosa, Gubernur Papua, Pak Soebu, dan tokoh-tokoh pemimpin Papua lainnya, bagaimana berpikir tentang masa depan orang Papua di dalam bingkai NKRI. Dan tentunya 22 tahun perjalanan Undang-Undang Otonomi Khusus ini memang banyak kegagalan, banyak keberhasilan yang juga digapai. Tetapi masyarakat Papua hari ini belum tahu apa isi dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Mereka hanya dengar dari orang ke orang, kata orang. Dan mereka tidak pernah lihat, pegang buku, baca, pelajari, dan mereka pahami apa isi sebenarnya dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Jadi hari ini kita undang kurang lebih sekitar 4.000 orang memadati gedung ACC ini untuk mendengar dan sekaligus kita menyerahkan buku Undang-Undang Otonomi Khusus kepada seluruh masyarakat orang asli Papua dan non asli Papua di dalam satu kesatuan sebagai warga masyarakat Indonesia yang ada di Kabupaten Sorong ini dalam membangun Kabupaten Sorong, Provinsi Barat Daya ini ke depan. Sehingga saudara kita non Papua juga tahu apa sih Otsus itu untuk orang asli Papua, dan orang Papua sendiri tahu apa sih Otsus itu bagi kami orang asli Papua. Bapak. Itu yang hari ini kita lakukan, dan sekaligus kita rangkaikan dengan launching buku Kabupaten Sorong sebagai Rumah Kebinekaan. Alasan memilih buku Kabupaten Sorong Rumah Kebinekaan ini apa, Bapak? Ya, karena Kabupaten Sorong ini sudah menjadi role model. Dia melahirkan 5 kabupaten dan 1 kota, dan dia menerima semua orang, suku, bangsa, bahasa yang ada di sini, dari Sabang sampai Merauke, dari Nia sampai di Lote. Jadi ini, dan kita bisa lihat dari sisi kepercayaan religi. Kita 5 agama, kita punya kampung kerukunan ada, ya, terus ketua-ketua ikatan paguyuban, tokoh-tokoh pemimpin Nusantara, ya, dan juga suku-suku yang lain itu menyatu menjadi satu dalam sebuah nilai yang kita namakan nilai kebinekaan itu. Seperti itu. Jadi itu modal kita hari ini. Jadi saya juga sebagai pejabat bupati hari ini punya komitmen dan harus melihat Indonesia ini dari sejarah masa lalu dan lihat Indonesia hari ini dan lihat Indonesia akan datang. Bagaimana membangun keberagaman ini sebagai modal kekayaan yang kita miliki hari ini. Karena begitu Undang-Undang Otonomi Khusus terjadi dan hadir, orang Papua akan dikotomi. Mereka akan berpikir dalam mindset bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus ini bagi kami orang asli Papua, dan kamu suku-suku yang lain, bangsa yang lain, non asli Papua bukan menjadi bagian dari kami. Jadi ini bagian dari satu forum pencerahan, edukasi kepada masyarakat kita juga bahwa kita semua adalah bagian dari warga negara Indonesia dalam NKRI. Gitu. Jadi ini yang kami dapat sampaikan. Tapi dalam hal-hal konteks dalam kearifan lokal, keberpihakan bagi otonomi khusus, tentunya orang Papua punya kebijakan tersendiri. Tetapi kebijakan tersendiri bagi orang asli Papua dan kebijakan secara umum bagi semua orang yang ada di sini adalah konsep besar harapan Rumah Kebinekaan itu yang kita mau rajut dan kita rangkaikan bersama seperti itu. Ketika saya diminta oleh Pak Bupati, penjabat Bupati Sorong, Pak Moso, beliau menyampaikan ingin membuat buku tentang kebinekaan. Bagi saya itu sesuatu hal yang ide yang bagus sekali, ide yang visioner begitu. Bagaimana menggaungkan keragaman yang ada di Kabupaten Sorong ini. Nah, keragaman itu bisa sedemikian rupa terintegrasi menjadi satu kesatuan baru yang indah. Ya. Dan itu perlu
menjadi lesson learned, perlu menjadi pelajaran bagi daerah-daerah yang lain. Bagaimana menjaga persatuan dalam keberagaman itu. Jadi bisa memberikan atau bisa sebagai teladan dari keragaman yang dirangkai menjadi satu kesatuan terintegrasi di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Menarik ya, jadi karena kami menulis itu berdasarkan research dan juga liputan ya. Banyak hal yang menarik, yaitu pertama ya, pemegang ulayat di Kabupaten Morong ini, suku Moy, itu merupakan atau memiliki karakter yang terbuka ya. Bahkan salah satu tokoh adat mengatakan bahwa dasar atau karakter utama suku Moy itu adalah kasih. Dan itu yang memungkinkan bagaimana suku Moy bisa menerima keberadaan suku-suku Nusantara yang lain untuk bersama-sama membangun daerah ini.